Halo pendengar setiap podcast, salam semesta. Kembali lagi bersama Caster yang Apak, hanya di Podcast Depak, tempat dimana kamu bisa mendengar beragam macam podcast yang berhubungan dengan sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi itu sendiri tentunya. Di kesempatan kali ini ya mungkin kita akan membahas sedikit hal yang creepy, but that's life gitu loh. Inilah kehidupan dimana kita sudah tidak jauh lagi dengan yang namanya sosial media atau media sosial dalam bahasa Indonesia, sama aja cuma dibalik. Indonesia termasuk salah satu negara dengan penggunaan sosial media berbagai macam platform terbaik, mulai dari LinkedIn, Facebook, Instagram, serta Twitter, dan masih banyak lagi. Karena memang saat ini adanya sosial media memang semakin bebas ya, dan memang sosial media dibuat untuk free to using dan open source, atau ya siapa aja boleh gitu loh pakai tanpa perlu adanya pembatasan. Itu yang membedakan. Kalau di Amerika sendiri sebenarnya ada satu sosmed tuh yang khusus untuk orang-orang berduit sih sebenarnya. Cuma saya lupa namanya, tapi ada, teman-teman silahkan searching aja. Jadi memang di situ isinya itu memang untuk pamer, but that's still worth, karena memang orang yang pakai pun orang-orang berduit, bukan orang-orang kaleng-kaleng. But kita kali ini akan bahas sedikit creepy, yaitu tentang sisi gelap dari media sosial di dunia. Ya, sisi gelap ini kita akan bahas kenapa seperti itu. Kita juga di sini mewanti-wanti secara teknologi, sains, dan sisi penggunaan sosial media pasti memiliki dampak yang sudah bukan hal kecil lagi. Beda dari zaman kita ketika main Twitter atau Facebook seperti yang saya lakukan sendiri. Saya bermain media sosial itu dari sejak 2007. Walaupun saya itu di umur segitu masih 9 tahun ya, masih anak bocah ya. But dari yang saya lihat, ya memang saat ini memang terus berkembang teknologinya dan beragam cara dilakukan oleh developer agar membuat pengguna itu makin senang. Dan dengan begitu, makin senangnya pengguna, maka akan semakin betah berlama-lama. Dan semakin betah berlama-lama, maka kehidupan kita menjadi nol. Padahal manusia itu harus tetap punya real life. Nggak boleh dong yang namanya hanya di dunia maya dan mengetahui. Karena segini, judgment-nya itu jelek nanti. Terus orang-orang akan jadi lebih mudah menjudge atau menghakimi suatu hal itu hanya dari tampilan dari sosial media, yang dimana sebenarnya kita nggak tahu loh aslinya itu bagaimana kan. Karena sekarang ini penggunaan sosial media itu bahkan dari anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah mulai banyak yang menggunakan sosial media, tetapi memang masih dalam pantauan orang tua dan digunakan untuk seperlunya saja. Padahal sebenarnya tuh jujur ya, dalam beberapa negara maju melarang yang namanya anak-anak sebenarnya untuk dieksploitasi sebenarnya. But kadang orang-orang di Indonesia menganggap itu hal wajar. Terserah sih Anda itu mau setuju dengan tidak atau dengan podcast ini dan pendapat yang Caster berikan, but yang namanya privasi itu tetap harus dijaga. Ada sebenarnya beberapa aturan-aturan terbaik agar membuat penggunaan dalam sosial media semakin tertib. Yang pertama, tidak toksik. Sekalipun Anda toksik, jangan menyerang pada suatu orang atau suatu organisasi atau apapun, karena itu berbahaya. Yang kedua, batasilah jumlah penggunaan waktu. Itu sebenarnya penting. Ini sebenarnya untuk self ya, penggunaan itu penting. Sekalipun saya rutin mungkin berjam-jam di depan sosial media, but saya nggak sepenuhnya tuh bermain untuk survei ya. Saya sepenuhnya itu kadang untuk coding atau semacam itulah. Jadi ya kita harus bijak. Terus sebagai orang tua ya tadi harus batasi untuk anak, dan sebagai remaja tetap harus banyakin bermain lah di luar. Terus kalau untuk orang-orang yang bekerja dan itu butuh hiburan, ya itu silahkan, karena sudah bekerja, dan sebaik mungkin jangan sampai terganggu kerjaannya dengan sosial media, karena bisa dibilang sosial media itu lama-lama racun. Itulah salah satu sisi kelam pertama yang akan saya bahas di sini. Memang racun. Kenapa? Banyak sekali di negara maju pun sama, orang-orang mengalami masalah psikologi dengan kecanduan melakukan permainan di sosial media. Contohnya bagaimana? Kalau di Facebook, chatting terlalu lama, menonton film-film, apalagi sekarang Facebook sudah memiliki fitur watch untuk menonton anime, film, bahkan drama Korea itu banyak banget di situ, dan jadinya orang tuh terpaku, dan akhirnya ya bisa dibilang ogah untuk melakukan sesuatu. Di Twitter semakin banyak topik, trending topik ada, hashtag menarik ada. Itulah mengapa jadinya para pengguna semakin terpaku juga. Instagram apalagi, LinkedIn apalagi sekarang
dilihat juga postingan-postingan atau apa yang di-share dalam itu. Orang tuh jadi punya psikologi cenderungnya, itu yang dikatakan oleh beberapa penelitian tuh, dengan adanya sosial media ini nih menjadi ada keinginan untuk terus untuk terus melakukan upgrade diri, tapi kadang tidak melihat kemampuan diri, paham kan? Jadi ibarat tuh pingin kelihatan wah, tapi sebenarnya tubuh itu nggak mampu, entah dari dana atau apapun itu. Itulah mengapa praktek dalam melakukan sosial media itu sebenarnya banyak sekali aturannya, tapi kan tidak tertulis dan tidak bisa dalam undang-undang karena memang segalanya sudah bebas. Contoh lainnya juga dari sosial media adalah perkembangannya ponsel Android dan iOS. Sebenarnya ya gimana ya, memang ini nggak bisa dihindari, inevitable, but kita sebagai pengguna sosial media atau pengguna ponsel sendiri pun harus tahu gitu loh. Ini kita baru bahas sosial media, belum kalau game, belum kalau aplikasi-aplikasi semacam yang lainnya lah. Kalau untuk self improvement it's okay, but kalau berbicara sosial media memang profitnya itu banyak ya, karena bisa dilihat dari orang yang lebih bisa mendapatkan penghasilan dengan adanya sosial media, dengan menjual sesuatu, meng-share sesuatu, atau melakukan endorse ya, itu secara positif. But kita melihat juga dari masyarakat general Indonesia itu bagaimana penyakit psikis itu ya, dari rasa candu, terus di otak itu menjadi toksik. Ingat, ketika kita melakukan toksik, orang lain yang membaca kata-kata tersebut itu kita nggak tahu dari umur berapa loh ya. Yang pertama, haruslah jeli-jeli dan haruslah berhati-hati dalam mawas diri. Terus sosial media itu memang menjadi suatu media yang cukup luas untuk berbagai macam situasi kondisi. Maksudnya adalah ketika Anda melihat banyak tweet, banyak posting, banyak status atau semacamnya, itu bisa kita lihat kadang ada yang sedih, ada yang menggembirakan, ada yang mengejutkan dan semacamnya. Tapi kalau nggak ada sosial media juga repot kan, tentunya memang merepotkan karena berbagai macam informasi terkini itu kan kadang harus di-share secepat mungkin, dan salah satu media terbaik memang sosial media gitu loh. Tapi ya kita akan balik lagi kemana penelitian ini memperkuat, dimana dari orang yang umur 19-30 tahun yang menggunakan sosial media secara intens hampir 3 kali lipat lebih rentan merasa depresi loh. Depresi itu merupakan penyakit yang sebenarnya itu paling mematikan selain penyakit-penyakit dalam organ yang mematikan lainnya. Karena depresi itu termasuk penyakit itu mental dan menggerogoti. Oleh karena itu banyak yang mengatakan mengurangi sosial media adalah cara terbaik. Oleh karena itu orang-orang yang hanya sesekali menggunakan sosial media jauh lebih bahagia. That's the fact gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, pasti di dekat Anda itu sebenarnya ada. Tapi kan kita tidak mungkin mengulik seseorang sampai dalam-dalam, memang kita siapa Tuhan. Dan gini, tanpa disadari juga, dan sudah banyak yang mengatakan juga, ketika Anda melakukan sesuatu, kadang itu membuat orang lain yang walaupun kita nggak kenal itu juga jadi terpengaruh. Entah terpengaruh mental ya, mindsetnya, atau semacamnya itulah. Intinya dari dalam diri. Kalau yang bagus ya merasa semangat dan melakukan sesuatu lah. Kalau yang tidak, ada yang bisa merasa rendah diri, merasa sosial media itu nggak adil, merasa cemas, terus berpikiran negatif ketika ini banyak banget kasus di mana orang-orang menganggap hate comment itu ditujukan, kadang merasa itu pada dirinya, padahal enggak loh. Dan itu biasanya dari orang-orang terdekat dahulu. Kenapa orang banyak yang ingin memicu bunuh diri di sosmed? Ya karena ketika sosmed itu kan luas banget, dalam artian komen-komen yang datang. Itulah mengapa public figure itu banyak banget yang akhirnya melakukan suicide ini. Ya karena gimana ya, kadang gini, ada beberapa kasus yang kita lihat di Amerika di mana orang-orang menjadi lebih cenderung mudah melakukan bunuh diri, dan bahkan sampai live bunuh diri itu banyak banget kasusnya itu di Amerika. Bahkan itu sebenarnya nggak make sense. Bayangin, Anda sudah mau bunuh diri tapi Anda sempat live di sosial media. Itu artinya apa? Menarik simpati, tapi juga membahayakan juga. Kalau anak yang mau melihat itu bisa mengerikan sekali efeknya, karena ini menyakiti diri, bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri sebenarnya kan. Terus kalau teman-teman sadar itu ada yang sharing tentang menggores-gores bagian tangan, melukai diri sendiri, terus membuat sebuah simbol titik dan koma. Itu sebenarnya ada beberapa hal di dalamnya gitu loh.
dan mana itu memang bermakna menyedihkan sebenarnya. Dan ada beberapa berita yang sudah lama banget tuh, kadang ya orang-orang merasa dirinya tuh dijauhi, terus dirinya tidak didukung, dan di sosial media semakin terpuruk, akhirnya depresi lagi dan melakukan berbagai macam hal yang membahayakan diri lah. Paling mencenangkan ada satu kasus di mana ini yang saya dapatkan tuh, saya baca nih, di mana orang bernama Yulia Konstantinova, berasal dari Rusia. Rusia juga terkenal dengan negara komunis kan. Itu berusia 15 tahun tuh menabrakkan dirinya ke depan kereta dengan kecepatan yang tinggi sekali. Banyak banget. Cara-cara bunuh dirinya tuh beragam lah. Ada yang gantung diri, ada yang lompat dari gedung, ada yang menusuk dirinya sendiri pakai jantung, dan bahkan tuh ekstrim banget lah. Jadi ya inilah merupakan sisi kelam gitu loh. Dan bahkan ada beberapa orang yang sempat tweet atau sempat membagikan pesan terakhir sebelum meninggal juga ada. Dan kadang nih masalah yang terutama gini, orang-orang yang melakukan hal ini itu kadang bingung mencari pembelaan, dan kadang juga bingung mencari tempat di mana saya tuh harus melakukan, kalau kata orang tuh curahan hati. Kadang nggak diketahui gitu loh. Kadang memang kurang rasa peduli dari sesama juga memang terus berkembang, apalagi di era globalisasi ini. Kurangnya pengetahuan, sebenarnya kan di Indonesia di negara apapun ada lembaga untuk menampung curhatan itu, but nggak semua orang tahu kan. Nah itulah susahnya itu untuk mengedukasi dan memberikan suatu seminar gitu loh, atau ya intinya pembelajaran lah di depan orang banyak. Orang desa itu juga perlu supaya mindsetnya terbuka. Jadi jangan cuma orang-orang yang di kota-kota doang. Jadi memang susah juga, memang kita nggak bisa bilang. Dan Facebook pun dulu pernah dituntut atas suatu fitur, di mana fitur track back kalau nggak salah namanya, atau menarik kembali foto-foto kenangan masa lalu, di mana seorang ibu itu di laman Facebooknya itu track back ke beberapa tahun lalu ketika anaknya itu dibunuh kalau nggak salah. Dan itu kan manfaat dari sosial media jadi mengerikan juga kan. Jadi memori kelam tuh dipanggil gitu loh kadang. Dan akhirnya itu dia cabut kemampuan itu. Banyak lah intinya. Itulah sisi kelam dari media sosial. Jadi ya kita di sini juga sharing ya. Saya juga sharing, maksudnya di mana sebagai pengguna yang baik, Anda harus selalu mengerti bagaimana kondisi sosial media saat ini. Jika kalau dirasa nggak penting untuk komen suatu hal yang mengerikan, ya janganlah komen. Boleh toksik, but jangan untuk menyerang orang gitu loh. Yang saya lihat juga dari kasus-kasus di Indonesia adalah pembulian itu sangat tinggi di sosial media. Cyberbullying itulah sisi kelam juga, dimana cyberbullying ini secara nggak langsung tuh membuat seseorang tuh sampai takut keluar rumah loh. Karena kan di sosial media kan teridentifikasi wajah, profile, dan semacamnya. Oleh karena itu ya sebagai masyarakat yang, saya pikir orang Indonesia juga pinter-pinter lah, nggak bodoh-bodoh gitu loh. Dan mungkin orang Indonesia juga tipikalnya tuh sangat membantu orang tuh sangat baik dengan memberikan pembelajaran pendidikan secara ikhlas gitu kan. Jadi kan orang banyak juga yang memberikan pendidikan kepada orang-orang yang kurang beruntung gitu loh. Ya jadi ajarkan juga pengguna sosial media dengan baik, karena sosial media itu bisa dibilang ya, kalau kata jeleknya itu pelarian ya sebenarnya, dimana seseorang yang nggak puas dengan dirinya di real life menjadi melampiaskannya di sosial media, seperti orang yang putus cinta, orang yang gagal ujian, orang yang gagal dalam pekerjaan atau semacam itu. Ya pelariannya pasti rata-rata ke sosial media. Kadang sosial media memang bisa jadi bahan hiburan, kadang juga enggak. Dan apakah teman-teman pernah sadari bahwa ketika teman-teman melakukan bully, apakah teman-teman pernah merasakan di posisi dari orang yang terbully tersebut? Nah itu yang jadi pertanyaan besar gitu loh, bahwa kita sebagai manusia harus tahu lah kapasitas manusia itu seperti apa. Manusia pasti berbuat salah, manusia pasti melakukan hal yang ya bisa dibilang tidak benar lah di mata orang. But kita nggak boleh namanya menjudge dia bahwa dia nggak bisa berubah. Ingat, manusia itu bisa berubah asalkan didukung ya. Dan buktinya orang kriminal aja bisa bertobat kok, ya kan. Itulah mengapa gelapnya sosial media kali ini kita bahas di podcast kali ini ya, agar kembali ingat bahwa dalam teknologi dan sains, apa yang kita lakukan itu akan ter-tracking atau terlihat secara jelas. Itulah mengapa sosial media pun banyak yang bilang sosial media adalah media yang kejam, karena tweetan Anda di Twitter beberapa tahun lalu pun bisa terlihat, status Anda di Facebook, di profile Anda bisa terlihat juga, foto-foto lama Anda juga bisa terlihat di sosial media Instagram ya. Jadi ya sudah bukan suatu hal yang mengagetkan. Jadi ya
bijak-bijak lah. Dan bahkan YouTube sekarang juga jadi bahan tempat untuk pembulian, cyberbullying juga loh. Padahal itu adalah tempat untuk membagikan konten video-video terbaik sebenarnya, seperti itu. Oke, ingat konten ini saya buat bukan untuk serta-merta saya menjadi seorang yang wah enggak ya, tapi saya kembali akan lagi kepada teman-teman yang mendengarkan agar selalu menjadi orang yang bijak dan selalu menjadi orang yang memberikan dukungan kepada sesama. Dengan begitu, maka penggunaan sosial media akan menurun dari tingkat depresinya. Karena ya nggak perlu dijabarkan lah, sudah banyak artis Korea, banyak manusia remaja yang mengalami depresi dan akhirnya meninggalkan dunia dengan tidak baik. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya share. Dan kalau teman-teman butuh konsultasi mengenai masalah pembunuhan gadget atau apapun itu yang berhubungan dengan kuliah, pendidikan, atau pekerjaan, silahkan hubungi saya dengan mention saya pada Twitter yang ada pada thumbnail. Dan dengan begitu saya bisa membantu Anda segalanya dalam memenuhi tadi gadget. Dan terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast ini dengan setia. Dan saya harap Anda juga bisa belajar banyak hal dari apa yang saya katakan. Saya juga belajar dari yang saya katakan. Apakah saya sudah pantas belum mengatakan halnya dari awal saya podcast, dari awal saya berkarya. Dengan begitu ya, saya juga menjadi orang yang konsisten sebagai manusia gitu. Oke, terima kasih. Jaga selalu kesehatan dan sayangilah orang di rumah. Dan sampai bertemu di chapter selanjutnya. Bye bye.